Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Vario 150 LED yang dimana mendapatkan keluhan mesinnya rembes oli banyak banget ya guys ya. Tapi sebelum itu mari kita lakukan pembersihan di bagian throttle bodinya terlebih dahulu ya besti. Kita copot terlebih dahulu throttle bodinya dan langsung saja mari kita bersihkan dengan menggunakan carbo cleaner supaya glowing splendid brewing. Dan ini dia hasilnya, anjay udah glowing guys. Just geng just par. Oke kita lanjut. Nah pas kita buka knalpotnya rembes olinya itu sampai ke packing knalpotnya ya guys ya. Headnya pun udah dipenuhin oli-oli yang sudah membandel sampai ke bawah-bawahnya pun rembes oli guys. Modiar lu lihat tuh. Nah ternyata masalahnya cuman ini ya guys ya. Seal headnya tuh udah getas dan sobek yang menyebabkan olinya itu berceceran dari headnya. Jadi semuanya berlumuran oli dah. Masalahnya mah sepele tapi dampaknya sangat besar. Terus kondisi permesinannya tuh glowing banget guys. Ini karena ownernya tuh pasti sering mengganti olinya ya guys ya. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembongkaran bagian headnya. Dan langsung saja mari kita lakukan pelepasan bagian permesinannya. Dan kita analisa satu persatu. Untuk bagian bloknya ini masih aman sentosa ya guys ya. Karena secara motornya aja tuh terawat banget ya guys ya. Terus bagian headnya cuman burik wajar ya guys ya. Pasti kita lakukan pembersihan habis ini. Terus untuk sehernya ini aslinya udah capek tapi masih bisa dipakai ya guys ya. Tapi ownernya tuh pengen menaikkan performa tanpa bore up. Jadi nanti kita ganti baru sehernya ya guys ya. Terus untuk businya ini udah hitam capek parah. Jadi udah harus pasti diganti ya guys ya. Terus kita analisa lagi lebih dalam. Mulai dari noken, pelatuk, dan pen pelatuk itu aman sentosa, tidak ada baret-baret yang menyebabkan bunyi-bunyi mbak-mbak Jepang ya guys ya. Terus untuk klepnya itu hanya mengalami kotor pemakaian aja pastinya ya guys ya. Rantai ketengnya pun itu aman, no kendor-kendor klep, jadi tidak ada kerungkatan pada motor ini ya besti. Jadi langsung saja saat buat kita lakukan pembersihan pada headnya menggunakan bor kawat biar kotorannya hilang sampai kerak-kerak yang mendalam sampai akar bumi ya guys ya. Setelah menggunakan bor kawat pastinya harus wajib kudu kita pakai carbo cleaner biar afdol ya guys ya. Hilang semua deh tuh kotorannya ya guys ya. Langsung jadi glowing. Mau lihat hasilnya? Dan ini dia hasilnya. Just geng just par. Selain ke packing knalpot, olinya itu merembet ke bagian magnet ya guys ya. Jadi kita oles-oles lagi oli-oli yang menempel tadi dengan menggunakan bensin supaya glowing. Sepertinya kurang afdol kalau spool magnetnya itu nggak dilepas. Jadi kita lepas dulu spoolnya menggunakan impact ya guys ya. Terus setelah kelepas tentunya mari kita lakukan pembersihan terlebih dahulu. Terus untuk part yang diganti adalah seal headnya ya guys ya yang pertama. Terus seal crook asnya juga kita ganti baru ori no WKWK. Tidak lupa seal clamp-nya pasti kita ganti baru ya guys ya. Terus karena ownernya ini ingin kiporno alias kirian porting noken. Jadi noken asnya kita ganti dengan menggunakan RX7 Racing tipe T1. Terus pair clamp juga kita ganti baru dengan RX7 Racing PCX medium. Packing headnya itu wajib ganti baru biar tidak ada kerembesan oli seperti tadi ya guys ya. Terus airnya kita ganti dengan yang baru, ukurannya sama, hanya saja kompresinya sedikit berbeda dan lebih tinggi ya guys ya. Jadi langsung saja saat buat kita porting polish headnya yang didanai oleh Dr. Ipang Sudrajat. Dan ini dia hasilnya, mulus. Udah pokoknya jos geng jos par ya guys ya. Tidak bisa, sudah diremehkan lagi nih guys. Lanjut kita skir clap untuk memastikan tidak ada kebocoran seating pada head motor ini ya guys ya. Boleh dilihat dah hasilnya, udah pasti ora sepele. Ini mah udah tenang pokoknya guys. Langsung saja kita pasang-pasangin antek-antek headnya. Mulai dari seal clap, kita ganti baru dua-duanya ya guys ya. Terus pair clamp RX7 tadi kita masukin ya guys ya. Kita tekan sampai Pak Ekonya ngomong masuk Pak Eko. Jangan lupa kita lakukan pemasangan rocker armnya ya besti. Dan ini dia gambaran ketika partnya semua sudah terpasang di bagian headnya guys. Setelah isi part sudah kepasang, kita lanjut rakit seher. Kita pasangin ring-ring pada seher tersebut. Lanjut kita pasangin packing baru yang sudah kita balurin lem packing pastinya. Dan kita tancepin bloknya ke motornya ya guys ya. Packingnya kita semprot dengan menggunakan pilok khusus packing ya guys ya. Bukan pilok buat body nih pastinya. Setelah itu kita taruh packingnya ya guys ya di depan bloknya. Habis itu udah deh tinggal kita pasangin headnya. Terus kita taruh baut beserta murnya ya guys ya. Dan kita kencangkan dengan menggunakan kunci torsi supaya kaki-kakinya itu presisi ya adik-adik.
Tidak lupa kita pasang gigi sentrik juga. Terus kita harus mencari top yang sesuai. Itu wajib, kudu, penting pokoknya. Nggak boleh kelewat ya guys ya. Tidak hanya itu, kita harus melakukan penyetelan klep. Pokoknya jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor ya guys ya. Setelah itu kita pasangin seal head yang baru tadi ke headnya ya guys ya. Kalau udah tinggal kita tancapin deh kop headnya ke mesinnya ya guys ya. Lanjut kita pasangkan kembali throttle bodinya ke mesinnya dan kita sambung-sambungin lagi soket-soketnya dan injektornya ya guys, jangan lupa. Terus langsung saja kita cek bagian filter udaranya, apakah ada keburikan yang hakiki atau enggak ya Dade. Dan ternyata masih wajar pemakaian, jadi masih bisa dipakai lagi, hanya melakukan pembersihan rutin aja. Terus kita beralih ke CVT-nya. Mari kita analisa satu persatu part-part CVT pada motor ini ya guys ya. Masalah pertama yang ditemukan yaitu rumah kampas gandanya itu udah seret ya guys ya. Ini disebabkan karena pas servis ini pasti jarang dibuka yang menyebabkan tiangnya keset. Jadi kampas gandanya susah berputar apalagi dicopot seperti ini ya guys ya. Terus untuk kondisi rumah rollernya, tiangnya itu udah kemakan ya guys ya. Jadi mau nggak mau ini harus kita ganti baru ya guys ya. Terus persivity-nya pun udah loyo dan udah cukup capek, jadi harus kita ganti baru ya adik. Bagongnya lagi, fan beltnya itu KW ya guys ya. Jadi kita harus ganti baru dengan yang original pastinya. Begitupun slidernya, ini harus ganti baru ya guys ya. Karena udah kendor yang menyebabkan suara mbak-mbak Jepang. Begitupun persentrinya, ini udah capek banget pokoknya guys. Wah, CVT-nya banyak yang capek guys ternyata guys. Dan alhamdulillahnya mangkoknya ini aman dan sudah dibolong-bolongin. Nah, jadi part-part yang diganti adalah puli depannya kita ganti yang original no WKWK, satu set kipas dan rumah rollernya ya guys ya. Terus per gandanya kita pakein 1000 rpm dari RX7 Racing ya guys ya. Begitupun juga per CVT-nya kita pakein 1000 rpm dari RX7 Racing, ora sepele. Rollernya kita pakein ukuran 12 gram dari RX7 Racing pastinya guys. Kampas gandanya kita pasti ganti baru dengan menggunakan Daytonic Carbon Kevlar ya guys ya. Terus untuk slidernya kita ganti baru ori no WKWK. Saat setuat buat mari kita bubut pulinya oleh Dr. Jaka andalan bubut kita ya guys ya. Dan ini dia hasilnya. Buset bisa dibuat ngaca pokoknya. Jos geng jos par. Setelah kita bubut, mari kita kerok jalur rumah rollernya dengan menggunakan alat kita, yaitu alat tuner ya guys ya. Habis itu kita kerok dengan menggunakan kerokan andalan kita nih guys. Terus tidak lupa kita finishing dengan menggunakan amplas ya guys ya, supaya jalurnya aman sentosa. Dan ini dia hasilnya. Anjay, jalur rumah rollernya sudah glowing ya guys ya. Jos geng. Terus untuk bagian rumah kampas gandanya kita hanya melakukan pengamplasan aja biar nggak seret lagi ya guys ya. Dan itulah ya buktinya tuh ya, bisa lo lihat tuh, mantap. Setelah semuanya selesai, mari kita rakit kembali part-part CVT-nya. Terus kita pasangkan ke bak CVT-nya ya guys ya. Setelah bagian CVT-nya kelar, tentunya mari kita lanjut untuk scan ECU-nya untuk kita ketahui kalau ada sensor yang error. Jadi mari kita analisa ya guys ya. Dan alhamdulillah sensor-sensornya itu aman semua ya guys ya. Jadi mari kita dengarkan suaranya terlebih dahulu. Wait, masih ada lagi. Karena ownernya itu sebelumnya mengalami kendala di pengereman. Jadi secara kebetulan ownernya itu keracunan untuk mengganti pengereman dari RCB ya guys ya. Yang kanan itu master rem E1 dan yang kiri handle rem E2 ya guys ya. Udah tenang pokoknya sama dokter Adang mas. Semua hal di dunia ini bisa diakal-akalin ya guys ya. Waduh, pokoknya udah mantap kalau udah masangnya dokter Adang mah. Jadi langsung saja kita pasang pengeremannya ya guys ya. Setelah selesai, mari kita pasang batoknya dan kita masukkan ke ruang operasi. Ini udah hasilnya nih Pak. Gimana penjelasan yang tadi ini nih? Suara tuh Pak. Gas.
Ya, before-nya ini before sebelum di remap guys. Ini langsung hasil akhir aja nih. Langsung akhir aja guys. Akhir aja. Nih grafik RPM udah rata nih ya. Udah data. Oh itu RPM yang bayang hijau. RPM udah rata, udah bagus, knalpot standar nih. Knalpot standar guys. Grafiknya juga bagus. Performa udah enak nih, pasti enak. Ini kirian porting standar, knalpot standar ya guys ya. Terus AFR gede lebih untuk knalpot standar ya. 13 itu wajar buat 13. 13,6, 15 teriak udah 13,5. Untuk knalpot standar. Knalpot standar dia dapat AFR segini. Nah, irit lah, tenaga juga enak. Nah ini mah udah Aryan mah udah enak banget ya. Enak. Berarti ini fokus nih, Pak. Udah enak, langsung enak sih. Langsung enak ya. Ngebaca kinerja motor nih Om. Motor ini enak apa enggak? Kita lihat. Ini grafik horsepower nih, power mesin ini nih. Yang grafik dapat 11, dia turunnya pelan-pelannya normal. Kecuali kalau bisa mantul, dia begini, turun lagi begini, nah begini itu motor udah nggak enak. Itu biasanya dari CVT bermasalah. Pertama, dari bahan bakar udah oke nih. Nah, yang kedua, ini AFR nih bahan bakarnya. Untuk knalpot standar, motor kayak gini tuh, segini tuh bagus, jangan segini 13. Dengan gua enak, motor boros, motor malah begini enak. Udah bagus, semakin teriak, semakin bahan bakar semakin nambah. Makin kan teriak-teriak kan makin turun tuh, makin turun bahan bakar makin nambah tuh. Udah oke, pas ya, udah pas. Nah, ini yang terakhir yang tujuannya yang RPM. Nah, RPM ini penting nih, karena orang nggak perhatiin di sini. Ini. Kalau di knalpot standar, enak RPM awal tuh dibikin 7.000. Kalau misal masuk ke 8.000 terlalu gesit. Di bawah harian tuh pun nggak enak, terlalu liar motor. Udah gitu powernya cepat banget habis. Powernya udah masuk 7.000, lihat tenaganya ngerasa terus dong. Ini mah yang ini biasanya ada error bagian kabelnya doang. Jadi harusnya lurus terus nih. Lurus terus nggak ada yang ngondoynya. Nah, cuma turun sedikit doang wajar. Ujungnya tetap naik. Kalau dia ditarik tetap nggak ketemu naik begini, berarti ada masalah nih. Nah, jadi kan pas terakhir RPM 7.000 harus semakin nambah kan, nambah tuh. Nah, dan sini dia ada turun dikit doang, tapi wajar, nggak masalah. Namanya motor PT kan, yang penting jangan sampai drop. Ada tuh lagi jalan drop gitu. Mondo, jadi jam lagi ngebut nih, motor pas lagi di gaspol tuh kayak nah, biasanya Nggak kenceng ya? Nah, kayak ngedrop ya katanya. Kalau ini enak, laju aja terus. Jadi mau nanjak, lagi nanjak, mau narik gaspol enak. Mau pas gas, tarik gas lagi enak lagi. Dan ketemu RPM atasnya ada. Terus ujungnya ada. Nah, dari sini langsung dia nanjaknya langsung cepet nih. Oh dari 7.000 ke itu ya. Oke normal, udah oke. Itu sih udah oke semua. Paling ntar nggak kepikiran ganti knalpot racing nggak ada ya? Tadi sih nanya-nanya ada yang nggak bersih. Nah ke depannya nih Om, kemungkinan kalau misalnya ganti knalpot racing, mappingan mah nggak dirubah. Cuma CVT-nya. Biasanya kalau ganti knalpot racing, lemot lagi motornya ntar. Gitu. Nah, ketentuannya beda lagi Om mappingnya. RPM ditadinya di 7.000 awal. Kalau knalpot racing, usahakan digas tuh 8.000 masuknya. RPM 8.000 harus masuk. Jadi itu tenaganya dapat semua. Kalau masuk ke 7.000, dia tuh terlalu slow banget. Malah tenaganya, kira-kira pengen knalpot racing makin kenceng nih motor. Ya enggak juga. Tergantung bawahnya. Nah, tergantung juga. Disetting lagi CVT-nya. Lagi untuk diri memang nggak usah. Saya. Udah aman. Kalau ganti knalpot, cuman ganti knalpot karakter beda motor. Tapi kalau di naik nggak gitu. Pasti naik. Naik ya? Kan kita rubah lagi CVT-nya. Kita setting lagi naik. Kemungkinan ini yang merahnya ini terus horsepower naik. Tenaganya lebih rata. Oh. Lebih di atas gitu kan turun-turun nih. Ini lebih di atas. Dan RPM-nya tuh pasti di atas juga. Gitu, nah bahan bakarnya berani kita tambah lagi. Kalau ini bahan bakar terlalu banyak, nggak mau lari motornya kebalikan. Ntar coba aja nih Om, keluar. Ntar kurangnya gimana? Ada kurang seleranya nih. Perkendaraan salah, wah kok motor kok jadi begini? Ngomong aja. Pokoknya saya mau begini, ngomong aja. Pokoknya kita rapiin suruh mau, pokoknya. Cobain aja tuh. Kalian? Ya udah. Oke, bungkus. Selamat sore nih Om. Kenalin nih Om, namanya siapa? Dari mana nih Om? Namanya Gori dari Kemayoran. Waduh. Sebelumnya nih motornya bawa kesini gimana tuh Om? Kenapa tuh motornya? Sebelumnya tarikannya lemot. Oh. Terus ada bunyi-bunyi tuh. Mbak Jepang ya. Mbak Jepang.
Terus ternyata filternya doang nggak ya? Ternyata dudukan rumah filternya tuh udah dibenerin, dikencengin sama baut spakbor, udah diganjel, udah suaranya udah hilang. Sekarang tarikannya udah spar. Hasil sebelumnya sama sesudahnya gimana tuh Om? Hasil sebelumnya sama ini tarikannya jengat pokoknya. Dengar deh. Remnya Pokoknya udah ganti, udah remnya udah pakem. ganti. Pakem ya. Terus gimana nih Om? Pelayanan di sini nih Om? Pelayanannya puas. Wah, Pokoknya buka awal langsung masuk sesuai bookingan. terus nggak asal ganti Om ya kalau Nggak asal bareng-bareng ganti, kita ya. iya. Diskusi dulu Iya. gimana enaknya. Jadi Nggak asal tawarin barang-barangnya Iya. apa gitu, sesuai kondisi aja. diskusi dulu Om ya. Iya. Berarti puas nih Om. Puas. Sip. Terima kasih Om ya. Thank you. Sip. Salam dulu Bang. Jos ngeng jos par. Jos Pak. Nah, tas dulu Om. Ya, terima kasih Om ya. Oke guys, untuk total reparasi Kiporno beserta penggantian pengreman itu menghabiskan budget sekitar 4 jutaan guys. Untuk pastinya gua belum memastikan kemarin, pokoknya 4 jutaan lah kisarannya. Oke, mau dibuatkan konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Jos Ngeng Jos Par gua. Gak lu klik loncengnya, gua gede lu. Thanks for watching dan salam Jos Ngeng Jos Par. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.